إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Yang saya muliakan seluruh segenap pengurus PKM Masjid At-Tauhid dan juga para ayahanda, para ibunda jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid At-Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang di antara kita yang sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah dimudahkan Allah urusannya, dan yang sedang dalam kesulitan dimudahkan Allah urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kami yakin yang hadirat ini pasti pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yakin yang hadirat ini pasti masih Allah mentakdirkan kita untuk hidup. Ini yang hadirat ini masih hidup ayah bunda kami. Tapi kami yakin yang hidup ini pasti kalau sudah mulai usia pasti mulai senang. Apa itu? Sami'na wa ata'na. Ada yang saya lihat sami'na wa bisik-bisik. Berbisik dia dengan sebenarnya. Ini maunya kemudian teman-teman sekalian. Betul belum? Betul. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang membangun masjid hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan hari kiamat. Alhamdulillah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kita suka membangun masjid, pengajian akbar di masjid, salat berjamaah di masjid, zikir di masjid, dan masih banyak yang kita lakukan di masjid. Ibu tahu nggak? Tahu apa tuh? Nggak tahu. Nggak tahu. Ibu kasih tahu. Ini lah. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang beribadah di masjid akan mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Mau tahu? Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa? Kami bersabda, "Man taqalla fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya fardatan min faraidillah, kanat salawatuhu indahuma, fadlu ghaniyatan wa kufratan ta'awudan." Artinya apa Bang Messi? Dan siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia berjalan ke salah satu masjidnya Allah, maka langkah kakinya akan mengukurkan dosanya dan langkah kaki lainnya akan menaikkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah ya Bu, karena kita rajin beribadah ke masjid, maka langkah kaki kanan kita akan mengukurkan dosa-dosa kita dan insya Allah dosa-dosa kita berkurang ya Bu. Kalau kita ke masjid, jangan juga kita sampai ke dosa. Kenapa Ustaz? Karena kata Nabi Muhammad SAW, wanita mana saja yang berwangi-wangian, maka dia adalah suci. Jadi ibu kalau ke masjid, nggak boleh pakai minyak baunya. Kenapa? Karena takutnya jadi malah mengundang nafsu. Tapi jangan saya ngomong lagi, ibu terus pakai minyak kayu putih, minyak karo, abisan, ya Bu. Tapi yang dianjurkan Nabi mati minyak baunya adalah bau apa? Tapi enggak, bukan bapak-bapaknya yang minyak wanginya yang minyak, malah pula ketiaknya yang minyak. Subhanallah.
ke masjid itu? Oh, sudah pasti boleh lalu. Apalagi ada hadis Nabi bunyinya la sholata illa masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya bagi tetangga masjid karena di masjid. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah tetangga masjid ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, siapa saja yang masih mendengar suara azan memang harus sholat di masjid. Jadi kalau ada ayah-ayah atau bapak-bapak yang sholatnya di rumah, namanya bapak-bapak. Jadi kalau ada ayah-ayah atau bapak-bapak yang sholatnya di masjid, namanya bapak-bapak. Anak-anak boleh nggak ke masjid? Boleh, tapi namanya anak-anak kadang juga mau sholatnya main-main, ribut, belum. Tapi kita nggak boleh main anak-anak di masjid, Bu. Kenapa? Karena kan masjid bukan untuk orang tua saja, tapi juga untuk orang Islam. Anak-anak kan juga Islam, tapi enggak. Kadang-kadang marah sama anak-anaknya karena itu. Apa kata itu? Pikiran, ribut. Jadi kamu suruh sholat. Apa kata itu? Ya Allah, tahu yang punya jiwa setelah bertahu. Karena anak-anak pun yang ingin ikut beramal. Makanya biarkan saja anak-anak di masjid. Makanya bapak, ibu-ibu, anak-anak, mari kita bersama-sama ke masjid. Apalagi di saat sekarang, di saat bulan Ramadan yang sebentar lagi meninggalkan kita. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang dan orang yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tausiah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menjatuh dulu. Kuntil anak naik sepeda. Asik. Naik sepeda itu bersyukur. Asik. Jangan lama makan daging saya. Takutnya di mana bapak ibu sendiri. Buat tubuh, buat semangka. Asik. Buat naik beli dua kali. Asik. Insya Allah kita berjumpa dengan saya. Dan insya Allah kita akan berjumpa dengan saya yang manis lagi gambling ini. Demikianlah. Ya bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.